sore teman-teman, selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Jambuita. Selamat datang di kelompok Bibika Progresif. Terima kasih karena teman-teman sudah mendaftar dan sudah hadir. Ini saya panggilnya teman-teman aja ya, biar kita rasa-rasa sama-sama semua. Jadi terima kasih karena sudah bergabung. Semoga apa yang menjadi alasan teman-teman untuk bergabung bisa terpenuhi dan kita juga boleh belajar bersama-sama di PA ke-21 ini. Hari ini nanti kita akan dibantu oleh Kak Haris sebagai moderator, memoderatori percakapan kita bersama dengan Kak Ira. Jadi di hari ini kami minta izin, kami akan merecord kegiatan ini dan nantinya juga akan kami publikasikan di YouTube kelompok Bibika Progresif. Selain itu teman-teman juga bisa memberikan saran ataupun ayat-ayat ataupun isu-isu yang menarik yang menurut teman-teman perlu dibahas, bisa dikirimkan ke email kita atau juga bisa di DM di Instagram kita. Semuanya email maupun Instagram itu adalah Bibika Progresif. Nanti kami sampaikan di kolom chat. Sebelum itu nanti kita akan nanti saya akan membukanya dalam doa dan nanti akan saya serahkan kepada Kak Aris untuk memulai PA kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Allah karena Engkau masih memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada dengan berbagai kondisi kami. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai percakapan kami pada sore hari ini, pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami bahas juga boleh menjadi sebagai iman kami untuk mengerti apa itu segambar dan serupa dengan Allah, dan apa itu juga human trafficking. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Kak Ira sebagai pemateri, dan memberkati kami semua yang akan ikut diskusi. Inilah harapan kami, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Aris, saya persilahkan ke Kak Aris untuk memulai. Oke, terima kasih banyak Kak Yesi dan semua peserta. Sebelum kita memulai, kita akan menyerahkan ini kepada Kak Ira. Mungkin beberapa teman belum kenal Kak Ira. Kita bacakan sedikit profil singkat. Pendeta Ira Mangililo merupakan dosen tetap program Pascasarjana Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Dan sekarang ini beliau adalah Kepala Program Studi Teologi Pascasarjana UKW. Bidang konsentrasi Kak Ira adalah di Perjanjian Lama, bahasa-bahasa Alkitab, dan postkolonial feminis. Kak Ira juga adalah pendeta yang ditabiskan di Gemit dan saat ini melayani sebagai pendeta di Jemaat Getsemani Tarus Timur, Klasis Kupang Tengah. Kak Ira sendiri meraih gelar PhD-nya di Inggris dan tahun 2021 ini menjadi editor dari buku Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual. Sebelum sampai di Kak Ira, izinkan saya untuk membacakan bahan PA kita yang terambil dari kitab Kejadian. Jadi silakan teman-teman membuka Alkitab atau tab atau sumber-sumber spiritualitas yang teman-teman miliki. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Dan waktu sepenuhnya saya kasih kepada Kakak Ira 45 menit, minimal maksimal 1 jam. Selamat mengikuti PA kita, semoga kita bisa fokus dalam PA kita pada saat ini. Silakan Bu Pendeta Ira. Kak Ira.
Kak Ira belum, ya unmute dulu. Mikrofonnya. Halo, apakah sudah dengar suara saya? Sudah Kak, sudah terdengar. Ya, minta maaf karena jaringan masih belum stabil, sehingga tadi saya harus pindah posisi karena di tempat itu tidak ada sinyal. Ya, Kak, tidak apa-apa Kak. Ya, ya. Jadi ini saya mulai ya, Kakak Aris ya. Siap. Baik, kalau begitu saya akan share screen dulu. Ya, jadi bahan PA yang saya share pada malam hari ini sebenarnya merupakan bagian dari artikel yang saya tulis hampir 2,5 tahun yang lalu pada saat saya melakukan vikariat di Jemaat Getsemani Tarus Timur. Dan memang pada saat itu dalam proses vikariat itu banyak sekali isu yang ada di konteks saya, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang sangat mengemuka pada saat itu adalah isu korban perdagangan orang ini. Karena hampir setiap hari pada waktu-waktu itu kita mendengar bahwa jenazah dipulangkan dari berbagai tempat di mana para pekerja migran ini bekerja. Banyak laki-laki dan juga ada perempuan. Dan karena realita seperti itu, maka saya yang ada di jemaat ini kemudian berpikir bahwa kita harus punya, kita sebagai sebuah gereja, kita mesti memiliki landasan-landasan yang kuat, terutama diambil dari landasan biblika kita, landasan kitab suci kita, untuk kemudian bisa bersama-sama dengan para aktivis, dengan mereka yang telah berjuang di garda depan selama ini bersama dengan para korban untuk bergerak. Jadi di sini saya melihat bahwa gereja dengan aktivitas kemanusiaannya sudah baik. Sejumlah orang yang sudah bekerja sudah baik, dan kontribusi yang kita berikan terutama sebagai orang yang bekerja secara dekat di dunia biblika ini adalah memberikan kontribusi terutama dari landasan teologis yang kemudian bisa dipakai juga untuk ada di dalam arak-arakan perlawanan terhadap tindakan perdagangan orang ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kenapa kita bergerak duluan dari Alkitab? Karena Alkitab itu sendiri merupakan refleksi dari pengalaman sejumlah orang yang hidup pada masa dan konteks tertentu, baik pada masa Israel kuno maupun pada masa Mediterranean kuno. Refleksi mereka itu adalah tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan di tengah-tengah situasi mereka yang tidak saja menghadapi bangsa-bangsa superpower seperti Mesir, Assyria, Babilonia, Persia yang menjajah mereka, tetapi juga intrik-intrik kekuasaan yang ada di dalam tubuh masyarakat Israel kuno itu sendiri. Jadi Alkitab berisi seperti itu. Dan karena kerajaan sendiri mulai ada tahun 1000 sebelum zaman bersama, dan pada saat itu dunia tulis menulis mulai dikembangkan di Israel kuno, maka para ahli menduga kuat bahwa pada saat itulah kitab-kitab mulai muncul.
kitab-kitab yang memiliki warna ideologi raja itu kemudian mulai muncul, dan Alkitab Ibrani itu sendiri, Perjanjian Lama sendiri mencapai bentuk akhir pengkanonisasian itu pada abad kedua zaman bersama. Nah, kalau kita bicara tentang pengkanonisasian Perjanjian Lama, maka kemungkinan itu mencapai akhir pada tahun 500-an zaman bersama. Meski tentu kita ingat bahwa pada tahun 1500-an pada zaman para reformator, Luther, Calvin, Zwingli, mereka memiliki perdebatan tentang apakah apokrifa atau deuterokanonika, yaitu kitab-kitab yang ada di versi saudara-saudari kita yang umat Katolik itu perlu ada atau tidak. Sehingga secara konsensus mereka memutuskan bahwa apokrifa atau deuterokanonika itu tidak masuk. Ya, dan juga beberapa kitab PB juga diputuskan untuk menjadi secondary text seperti Ibrani, Yakobus, Yudas, dan bahkan Wahyu. Tapi tahun 1900-an kita lihat bahwa semua kitab PB itu kemudian diterima. Saya mulai dari model seperti itu karena itu yang menjadi dasar dari kitab suci kita. Nah, tetapi ketika dia diperkenalkan di Indonesia, dia tidak langsung datang dari Asia, yaitu dari Israel kemudian datang ke Indonesia. Melainkan dia ada di Eropa dulu, baru setelah itu dia dibawa oleh bangsa Eropa yang pada saat itu datang dengan tujuan untuk mengkolonialisasi atau dengan tujuan untuk menaklukkan, menguasai, mengeksploitasi wilayah kita, terutama dari sudut sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga kalau bicara tentang Alkitab yang ada di Indonesia, yang dipegang oleh kita saat ini, kita tidak boleh melupakan sejarah imperialisme dan kolonialisasi yang begitu kuat. Ya, jadi Alkitab di tangan penjajah menjadi alat seperti itu. Tetapi begitu Alkitab sampai di tangan kita, khususnya kita yang ada dalam posisi terjajah ketika menerima, maka inilah kemampuan dari masyarakat-masyarakat terjajah untuk melakukan sedemikian rupa sehingga kitab yang sama yang dipakai sebagai alat penjajahan itu kemudian menjadi sumber inspirasi, sumber kehidupan yang dimana isi-isinya seperti kitab Amos yang berbicara tentang keadilan, Perjanjian Baru yang banyak berbicara tentang keberpihakan Yesus terhadap kaum marginal, itu kemudian digunakan sebagai alat yang baik bagi orang-orang di dunia ketiga, terutama di konteks kita, untuk memperjuangkan pembebasan bagi kita sendiri. Nah, di sini makanya kita bersetuju dengan Fiorenza yang mengatakan bahwa Alkitab bisa menjadi batu yang melempar orang dan menyakiti orang. Tapi Alkitab juga bisa menjadi roti, bisa menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi orang-orang yang ada dalam posisi termarginalkan. Jadi bagi orang Indonesia sendiri, kekristenan adalah produk Barat yang lahir dari konteks kebudayaan patriarki yang ada di Israel kuno itu sendiri. Dan model seperti ini yang kemudian dijadikan alat untuk mengkonstruksi identitas kekristenan kita. Sehingga tidak heran bahwa kalau kita baca kitab suci, maka kita melihat bahwa porsi yang diberikan kepada para perempuan pun tidak terlalu banyak. Ya, kalaupun ada, maka dia selalu ada dengan ditampilkan bersama-sama dengan laki-laki dan ditulis dari kacamata kaum laki-laki. Dan ketika dia sampai di konteks Indonesia, tentu diterima dengan baik karena Indonesia sendiri sangat kental nilai-nilai patriarki itu, feodalisme yang begitu kuat, sehingga
beririsan dengan sangat baik. Ya, jadi itu sebabnya ketika kita memperhatikan unsur Alkitab yang sangat mengandung imperialisme dan patriarki seperti itu, maka salah satu metode membaca Alkitab yang ditawarkan itu adalah metode postkolonial, karena bertujuan untuk melihat pluralitas penindasan yang dialami oleh sang lain yang juga heterogen. Jadi sang lain ini tidak satu wajah, tapi ada dalam berbagai wajah, latar belakang kehidupan, dan latar belakang gender, dan segala macam. Sehingga di sini pendekatan postkolonial ini sendiri mempertanyakan dan menyingkapkan strategi, agenda, dan pola-pola kekuasaan imperialisme. Karena kalau kita tahu strategi, agenda, strategi baik yang bisa diciptakan untuk pembebasan kaum yang terpinggirkan dan penindasan itu. Jadi kalau kita sudah lihat pola dan agendanya seperti itu, kita tahu itu sangat menyakitkan, memberikan trauma yang luar biasa, jangan kita ulang itu. Ya, dan ketika kita mendekati dari kacamata postkolonial ini, tujuan kita salah satunya adalah supaya mereka yang ada di pinggiran itu kemudian bisa kita bawa di posisi pusat. Dan ketika mereka ada di pusat, suara-suara mereka yang beragam itu kemudian bisa didengar. Sehingga kita tidak hanya ada dalam pembacaan yang tunggal atau yang dominan, melainkan dengan beragam pembacaan, maka lambat laun kekuasaan kaum imperialis itu kemudian dapat diruntuhkan, dan dunia akan semakin kaya karena setiap orang dengan konteks masing-masing kemudian dapat berbicara. Ya, oleh karena itu suara dan strategi penafsir dunia ketiga itu sangat-sangatlah penting. Selain itu, dari hasil pengalaman saya ketika ada di jemaat, semakin menguatkan keyakinan saya bahwa Alkitab perlu dihubungkan dengan realitas komunitas yang bergumul dengan perjuangan-perjuangan real. Sehingga hasil tafsiran kita dapat berjalan bersama-sama dengan gereja. Jangan gereja berjuang hal lain, kita para pakar biblika ini asik dengan dunia kita sendiri, yang ketika kita bicara pun orang tidak bisa mengerti, karena bahasanya ini bahasa yang ada di Menara Gading, sementara perjuangan di akar rumput adalah perjuangan-perjuangan yang ada menjadi tantangan pada saat-saat tertentu. Sehingga di sini tadi saya bilang, ketika kita berjalan bersama, maka tentu akan ada kajian-kajian dan tindakan-tindakan kritis dalam perjuangan untuk pembebasan, pemulihan, penyembuhan dan pemulihan kaum yang tertindas. Jadi saya lihat kalau kita joining forces seperti itu, kita akan sangat powerful. Suara kita menjadi suara yang kuat, suara yang tidak satu melainkan beragam, tetapi dengan visi dan tujuan yang sama. Nah, ini yang mendorong saya untuk mencoba membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan di awal saya sudah katakan bahwa kenapa saya tertarik untuk melihat itu, karena yang saya bilang tadi pada tahun 2017 itu keadaan NTT ini memang ada dalam kondisi yang darurat perdagangan orang. Jadi tahun 2016 itu Gubernur Frans Leburaya mengumumkan kondisi kedaruratan perdagangan orang itu. Dan ketika kita memperhatikan data-data, terutama dari buku Menolak Kediam itu, yang dihasilkan oleh ATI, memang dari segi statistik, yang pergi untuk menjadi buruh migran dan yang menjadi korban itu memang banyakkan laki-laki. Tetapi kalau kita lihat, maka apa yang dialami oleh para perempuan itu juga tidak kalah mengerikannya. Mereka menjadi orang yang sangat rentan terhadap perdagangan orang.
Mengapa? Karena kemiskinan itu ada dalam wajah perempuan, pengangguran, kebudayaan patriarki, dan warisan kolonialisme yang kemudian sekarang ada dalam bentuk neokolonialisme dan globalisasi itu. Sehingga di sini orang menjadi pekerja migran dan juga pekerja migran ilegal itu bukan karena pilihan bebas. Sama seperti yang kita yang pergi studi di luar negeri. Kita pergi dengan impian, dengan perlengkapan-perlengkapan yang kita sudah siapkan, mental, bahasa, dan sebagainya. Tapi mereka ini pergi bukan karena pilihan, tapi karena tuntutan kebutuhan yang ada. Nah, ketika mereka pergi, mereka menjadi ilegal karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak perekrut dan mereka yang menjadi agen-agen swasta yang menampung. Jadi tidak melalui badan resmi yaitu BNP 2 TKI ini. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih sistemik, kita mesti sadar bahwa kebijakan Soeharto itulah yang menjadi cikal bakal untuk para perempuan ini menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal. Karena pada masa Soeharto, mulai tahun 60-an itu sampai dengan akhir kepemimpinannya, memang perekonomian Indonesia pada mula-mula itu sangat ada dalam kondisi yang lumayan buruk. Oleh karena itu seruan untuk memperkuat pembangunan itu diserukan dengan sangat masif. Dan di sini perempuan dilihat sebagai target untuk bisa dibujuk untuk pergi menjadi tenaga migran ini karena sifat dari perempuan, stigma yang diberikan pada perempuan bahwa perempuan ini mudah dikontrol, perempuan ini penurut dan lain sebagainya. Meskipun pada saat yang sama bagi perempuan-perempuan elit, perempuan menengah, ideologi ibuisme itu kemudian diberikan pada mereka. Jadi inilah ironisnya, ketika perempuan kelas bawah itu didorong untuk menjadi pahlawan devisa negara, pergi dan bekerja di luar negeri dengan kemampuan yang pas-pasan, perempuan kelas menengah dan elit itu didorong untuk tinggal di rumah, melayani keluarga, membesarkan anak-anak. Karena kalau mereka tidak melayani, maka mereka kemudian dilihat sebagai yang perempuan yang tidak baik. Jadi kembali lagi, yang dirugikan sekali di dalam pembangunan konsep pembangunan yang ditawarkan Soeharto ini adalah perempuan-perempuan dari konteks pinggiran itu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa jadi dengan para perempuan. Dan hal ini diperparah dengan cerita-cerita sedih yang lahir ketika kaum pekerja migran, terutama yang ilegal ini, ada di negara-negara tempat mereka bekerja. Ya, kebanyakan mereka bekerja di ranah domestik dan banyak yang datang dengan cerita sedih, kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi, tidak diberi upah, hidup seperti budak, tidak diberikan makan minum yang layak, serta jam istirahat yang tidak cukup. Dan itu semua mempengaruhi citra diri mereka, cara mereka memandang siapa diri mereka, identitas diri mereka. Dan itu sebabnya ketika kita membaca buku seperti Tuhan Tidak Berdagang, sulit sekali menyelesaikan buku itu karena cerita yang ada memang cerita-cerita yang begitu mengganggu nilai kemanusiaan kita. Nah, berdasarkan konteks seperti itu, maka saya coba melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini. Jadi ketika kita baca tentu kita aware semuanya, sadar bahwa ada dua versi penciptaan ini. Yang ada di pasal 2 ayat 4 sampai selesai dengan yang ada di pasal 1 ayat 1 sampai 28 itu ya. Kita lihat ada dua versi seperti itu. Tapi hari ini saya lihat di versi yang Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan menurut versi itu tindakan penciptaan Allah berakhir
dengan terciptanya laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Allah atau imago Dei itu. Jadi kata gambar dalam bahasa Ibrani itu disebut shelem, sedangkan rupa itu disebut demut. Ya, kata shelem sendiri adalah kata yang sangat jarang muncul di Perjanjian Lama, dan ketika dia muncul dia mengarah pada benda-benda yang bersifat konkret seperti patung, figur, replika, ya, dan dapat juga merujuk pada patung penyembahan. Nah, tapi yang menarik adalah ketika dia digunakan di Kejadian 1, maka yang konkret ini kemudian berubah menjadi abstrak, yaitu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa maksudnya, model seperti apa, itu sangat abstrak. Jadi manusia hanya bisa mampu untuk mengimajinasikan. Jadi ketika dia lihat di depan kaca, oh ya mungkin wajah Allah seperti itu. Jadi menjadi abstrak seperti itu. Sedangkan kata demut itu sendiri lebih berarti kepada menjadi seperti, menyerupai, tetapi juga bisa seperti sketsa gambar itu, model itu. Ya, jadi ketika patung yang ada di dinding itu rupa, nah itu kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu adalah demut itu. Tetapi dalam konteks kita, Kejadian 1 lebih menggambarkan pada kesamaan, baik yang berupa fisik dan non-fisik. Dan dalam Kejadian 1 itu hanya manusia yang diklaim oleh penulis sebagai satu-satunya yang memiliki kesamaan yang sah dengan Allah menurut rupa Allah sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa dalam ketika kita baca kata serupa dan segambar ini, maka kita memiliki nuansa atau ada unsur atau nuansa atau cita rasa royal atau kerajaan yang tinggi sekali di situ, di mana Allah dilihat sebagai raja yang memerintah bumi secara harmonis, sedangkan manusia oleh karena itu diberikan status yang menjadi sama seperti Allah di dunia ini. Nah, seperti dalam artikel saya, tentu pandangan ini dikritik keras oleh kaum feminis seperti Sally McVeigh dan Catherine Keller yang mengatakan bahwa justru warna royal atau kerajaan seperti itu tuh yang membenarkan proses penindasan terhadap perempuan. Karena kemudian raja itu identik dengan kaum laki-laki, dan oleh karena itu kaum laki-laki diberikan kewenangan untuk menindas perempuan. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang mengada-ngada oleh McVeigh dan Keller ini, karena memang dalam realita itu yang dibuat oleh yang kita sebut bapak-bapak gereja itu. Kemudian mereka pakai ini nuans seperti model begini dan membenarkan denominasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin baik di gereja, di masyarakat, karena ideologi-ideologi yang berbasis pada apa yang dikatakan ini. Namun ketika saya membaca teks ini dari segi postkolonial, dengan tetap memegang unsur penindasan seperti itu, seperti yang disarankan oleh McVeigh dan Keller, tapi saya juga mencoba untuk melihat bahwa bagaimana narasi Imago Dei ini sebenarnya tidak lahir dari kekosongan. Narasi Imago Dei ini sebenarnya lahir karena adanya pengaruh cerita-cerita yang ada di Timur Dekat kuno, terutama ketika Israel ada dan berinteraksi dengan masyarakat seperti Babilonia kuno ketika mereka ada di pembuangan. Jadi pada saat itu narasi yang sangat kuat itu adalah narasi Enuma Elis yang melihat peranan seperti Enuma Elis itu sebagai peranan Marduk itu sebagai penguasa yang benar-benar diberikan otoritasnya sebagai wakil Allah di dunia. Dan untuk itu menciptakan hierarki yang sangat tinggi. Raja sebagai anak Allah, wujud daripada Allah di dunia,
memiliki peranan yang ada di puncak dari piramida itu. Sedangkan di bawahnya itu adalah kaum elit yang ada di bawah kontrol dari raja, lalu para pekerja, dan budak seperti orang Israel itu tentu berada pas di paling bawah dari piramida itu sendiri. Sehingga di sini menimbulkan sebuah ketegangan yang luar biasa dengan orang Israel yang tidak memiliki citra diri seperti itu. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sebagai yang ada di bawah yang lain. Kalau kita baca cerita misalnya di Keluaran, unsur yang sangat kuat melalui hukum-hukum yang kita baca di dalam Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan itu adalah unsur kesetaraan yang mau dibangun sebagai suatu masyarakat. Di mana ada suatu masyarakat egaliter yang menyembah satu Tuhan yang sangat menghargai manusia yang dihargai melalui perjanjian yang dibuat dengan manusia itu. Jadi ada suatu perjanjian yang dibangun dengan dasar kasih karunia, kasih dan kebenaran itu. Nah, ini yang tidak jatuh tepat di dalam pikiran orang Israel. Sehingga pada saat itu, apa yang mereka bisa buat untuk melawan narasi yang kuat yang ada di Babilonia itu sendiri. Maka disitulah ini yang ada di dalam bahasa postkolonial, yaitu mereka melakukan apa yang disebut mimetik. Ya, mereka memimik cerita Enuma Elis itu, tetapi dalam proses mereka memimik itu, mereka memelintir sedemikian rupa, sehingga kemudian warna mereka itu menjadi sangat jelas. Bahwa ketika di Enuma Elis itu bisa dilihat bahwa langit, bulan, dan bintang itu salah satu yang harus disembah. Dalam cerita Kejadian justru dikatakan bahwa langit, bulan, bintang itu hanya bagian dari yang diciptakan oleh Yahweh. Sehingga unsur-unsur itu tidak lebih powerful daripada Yahweh. Jadi penyembahan terhadap matahari itu sesuatu yang bagi orang Israel tidak bisa dilakukan. Lalu kalau dalam cerita Enuma Elis itu sendiri, di mana manusia itu dibuat seperti lebah pekerja karena mereka ada untuk maksud itu. Nah, di dalam cerita Israel kuno ini, yang penciptaan ini yang kemudian diangkat oleh orang Israel untuk mengatakan, oh tidak, manusia ini diciptakan dengan sangat thoughtful, ada dalam rencana yang luar biasa daripada Allah, dan bahkan dalam penciptaannya dia dibuat serupa dan segambar. Dan dia ada bukan untuk melayani wakil-wakil Allah yang ada di dunia, yaitu raja dan para elit, melainkan dia ada semata-mata untuk melayani Allah. Dan dia melayani Allah di dalam pelayanannya. Ya, ada di dalam bentuk pelayanannya, yaitu dalam bentuk proses prokreasi, yaitu dia harus beranak cucu, menghasilkan keturunan, dan juga dia harus memelihara dan mengelola alam semesta, dan dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang disebut sebagai tindakan pelayanan itu. Semua yang dikerjakan oleh manusia untuk melayani kehidupannya yang ada di muka bumi, bukan untuk melayani kebutuhan mereka yang secara sosial statusnya ada di atas daripada manusia Israel itu sendiri. Ya, jadi ini yang menjadi inti utama dari narasi Imago Dei itu, yaitu bahwa posisi dan kedudukan manusia itu membuat citra yang setara antara manusia yang terdiri dari perempuan dan laki-laki itu. Ya, namun tentu saya katakan pembacaan yang baik seperti ini ketika dia ada seiring dengan perkembangan waktu, kemudian mulai hilang, dan terutama pada masa Bapak-Bapak gereja itu, kalau bisa dilihat di makalah saya itu, kemudian hal seperti ini, unsur kesetaraan seperti ini kemudian diabaikan.
dan upaya secara sengaja, sistematis, kemudian dilakukan untuk menempatkan perempuan sebagai yang berada di bawah laki-laki atau warga kelas 2 itu. Dan argumen yang dipakai itu adalah tadi saya katakan bahwa Allah adalah laki-laki, dan oleh karena itu laki-laki adalah Allah di bumi ini. Dan itu menjadi sebuah pembenaran atas upaya pengontrolan tubuh perempuan di bumi. Dan dalam konteks perdagangan orang, kita melihat bahwa para perempuan yang menjadi korban ini menghadapi berbagai penindasan karena akibat dari narasi-narasi juga yang model seperti ini. Narasi-narasi yang melupakan apa yang menjadi esensi daripada iman kekristenan, identitas kekristenan kita itu sendiri. Karena kita lihat bahwa yang menjadi perekrut, yang mereka yang mengatur sampai orang bisa ilegal itu adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Dan ada satu mahasiswa saya yang menulis tentang ini, dia ada menulis juga, dan dia melakukan wawancara di sejumlah tempat di area Takari itu, dan ada salah satu di antara seorang perekrut lokal yang ketika ditanya, Bapak tidak rasa bersalah ketika Bapak yang adalah keluarga dari korban ini sendiri, ambil dia lalu bawa dia dalam situasi begitu. Dia bilang, tidak, saya tidak rasa apa, karena ya ini kita kan baku tolong, saya tolong keluarga, keluarga juga tolong saya. Jadi itu sudah di dalam konteks kita. Dan tentu kita tidak bisa lihat kasus per kasus seperti itu, tanpa mengurai sebenarnya bahwa semua itu bisa dimungkinkan karena adanya sistem yang memungkinkan untuk terjadinya penindasan itu. Ada narasi yang dibangun secara sengaja yang mendukung penindasan itu. Tadi kita belajar di masyarakat Babilonia untuk membuat orang Israel tunduk kepada penindasan yang mereka hadapi. Ya, narasi seperti itu sengaja diciptakan untuk jadi sebagai alat mereka untuk membius orang untuk mengikuti apa yang mereka mau. Jadi demikian saat ini sekarang juga model seperti itu. Dan itu semua karena didorong narasi-narasi itu dalam konteks kita sekarang, karena didorong oleh unsur kapitalisme yang luar biasa, neokolonialisme, patriarki dan juga feodalisme yang luar biasa. Dan para korban ini sering kali disalahkan. Kok kamu sendiri yang mau menyerahkan diri untuk pergi? Tapi kembali lagi, mereka pergi karena mereka ingin untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Dan hidup yang lebih baik menurut kacamata mereka itu adalah ketika mereka ada HP, mereka ada motor, rumah mereka rumah yang dibuat secara permanen dengan lantai keramik, mereka bisa buka kios. Jadi impian tentang hidup yang baik, hidup yang layak itu juga adalah mimpi-mimpi yang diberikan oleh kapitalisme, neokolonialisme. Dan kalau dulu sulit, mungkin karena perkembangan dari teknologi yang masih terbatas, informasi-informasi seperti lifestyle, gaya hidup begini tidak diakses. Tapi sekarang orang bisa akses itu, gaya-gaya hidup seperti itu, mimpi-mimpi seperti itu. Apalagi dengan perkembangan YouTube yang seperti ini, orang-orang yang menjual gaya hidup yang begitu mewah, dan itu dikonsumsi oleh anak-anak muda kita, oleh ibu-ibu rumah tangga kita yang di rumah, dan kemudian itu membangun hasrat mereka untuk memperbaiki hidup. Belum ditambah dengan budaya patriarki yang melihat anak perempuan itu sebagai yang harus berkorban untuk menolong orang tua, untuk menolong adik-adik. Jadi sekolah itu untuk biayai adik pergi kerja, untuk biayai adik-adik sekolah, untuk biayai orang tua punya hidup di kampung. Jadi lapisan-lapisan faktor model seperti itu bekerja dengan sangat baik dan kemudian disemenkan atau difikskan dengan narasi yang ada, terutama tentang citra perempuan yang memang seperti itu,
dan kemudian kita ada pada keadaan sampai seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau saya lihat sendiri kenapa para perempuan yang menjadi korban TPO ini kemudian menjadi korban empuk untuk ditindas, karena mereka pergi dengan modal citra diri yang pas-pasan juga. Cara mereka memahami siapa diri mereka, cara mereka menilai siapa diri mereka, itu sebenarnya masih perlu ada dalam proses untuk berkembang dan bertumbuh menjadi dewasa. Tapi ketika proses itu belum berjalan secara matang, mereka direnggut dari proses itu. Sehingga ketika mereka ditindas, maka upaya pengontrolan, pendiaman, dan pelenyapan identitas diri mereka menjadi sebuah keniscayaan di tempat perbudakan mereka itu. Ya, dan ini tentu membuat mereka yang sudah inferior kemudian menjadi semakin inferior. Pribadi mereka menjadi pribadi yang terkoyak, dan ibarat kaca mereka menjadi pribadi yang retak, tidak utuh lagi. Mereka selalu melihat diri mereka dari kacamata penjajah atau penindas atau orang-orang yang menghakimi mereka. Dan kalau kita baca di buku Tuhan Tidak Berdagang itu, kita bisa lihat bahwa citra diri yang terkoyak ini kemudian memengaruhi sikap diri yang pasrah untuk menerima nasib. Tapi sungguh luar biasa bahwa tidak sedikit dari para korban ini yang kemudian berjuang untuk mengklaim hak mereka untuk menjadi manusia yang utuh. Dan itu dimulai dari sikap mereka untuk ingat kembali bahwa kami ini anak Allah. Jadi salah satu hasil daripada penelitian mahasiswa saya ini pengklaiman bahwa di tengah-tengah penindasan itu perempuan ini mengingat bahwa walaupun orang tidak suka beta, tapi ada yang tetap terima beta, yaitu Tuhan Allah. Jadi dari sini saya melihat bahwa ternyata penindasan itu tidak mampu membuat para perempuan korban ini lupa seutuhnya tentang siapa diri mereka. Justru di tengah-tengah itu, maka kondisi resilience mereka atau kelentingan yang ada dalam diri mereka mendorong mereka untuk menggali kembali identitas yang selama ini coba untuk dikontrol, didiamkan, dilenyapkan, dan kemudian mereka bisa mengklaim hak mereka untuk menjadi perempuan yang utuh lagi. Ya, dan saya selalu yakin bahwa beruntung ada perempuan yang dalam ketertindasan mereka kembali ingat seperti itu. Tetapi ada juga yang berjuang dan berjuang, tetapi sangat dikuasai oleh trauma itu. Di sini, kalau kita berhasil menggali konsep Imago Dei ini kembali, dan dia menjadi satu landasan berteologi yang kuat, maka kita bisa membangun satu sikap bersolidar yang baik. Dan kita yang ada dalam posisi yang juga mau ada di dalam satu aliansi yang berbasis solidaritas untuk kemudian bersama dengan mereka mengklaim kembali identitas atau citra diri mereka yang telah terkoyak itu. Makanya saya selalu ingat itu perkataan dari salah seorang teolog feminis itu, bahwa dalam situasi yang sulit terkadang korban sulit untuk menggali hal-hal seperti ini. Dan itulah tugas komunitas untuk menunjukkan semangat kebaikan, semangat keramah tamahan untuk bersama-sama dengan mereka ada dalam arak-arakan itu. Karena kalau kita tidak ada dalam satu perspektif yang model seperti ini, orang mau menderita seperti apapun, kita tidak akan terganggu sedikit pun untuk menolong. Dan dulu ketika belum di jemaat, saya bilang dasar manusia tidak punya hati nurani. Tapi ketika saya ada di jemaat, saya menemukan fakta bahwa bukan dia tidak mempunyai hati nurani, tetapi perspektif dia
yang belum terbangun dengan kuat. Karena perspektif itulah yang akan menjadi dasar penggerak kita untuk bangun dan menunjukkan pilihan atau keberpihakan kita kepada para perempuan seperti ini yang menjadi korban. Nah, jadi ini yang menjadi tugas kita bersama. Dan pengalaman-pengalaman di jemaat seperti itu menolong kita. Dan salah satu hal lagi yang saya mau share di sini adalah pasca tahun 2017, tahun 2018 saya di Tabis, dan 2018 itu saya ditempatkan di jemaat yang sama. Dan di jemaat kami itu ada sejumlah perempuan yang mantan pekerja migran ini. Jadi pertanyaan kita adalah, so what's next? Begitu, apa? Kalau kita mau memutuskan mata rantai model begini, apa yang gereja bisa buat? Oleh karena itu, karena bertepatan dengan COVID, kita ada program yang namanya pemberdayaan ekonomi jemaat, pemberdayaan mama-mama di kebun itu. Jadi kita bikin kebun, kasih ada 18 mama, dan 2 diantaranya itu mereka yang mantan pekerja migran ilegal ini. 1 mendapat perlakuan yang kekerasan, baik fisik dan seksual, yang 1 tidak. Nah, tetapi di sini tantangannya bahwa problem yang dihadapi juga adalah trauma yang dihadapi. Makanya saya sangat komit dengan ide tentang pengklaiman citra diri ini, karena ketika kami kerja di kebun, nona yang sudah menikah ini kemudian pulang lalu menikah, ini memang hidup dalam kepahitan yang luar biasa. Kita ada di sekitar dia dan langsung aura yang kita tangkap itu adalah energi negatif, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, karena trauma diri yang belum selesai. Jadi kita di kebun itu tiap hari pergi hadapi orang baku bakalahi begitu. Orang berkelahi, mau baku lempar dengan sayur, mau baku lempar dengan ubi, yaitu model seperti itu. Dan kalau kita tidak mengerti citra diri yang terkoyak, kita gampang sekali menghakimi dan membenci. Mama tua ini tidak bersyukur, kita sudah memberikan wadah, bekerja, free lagi, tidak usah bayar ini. Kalau kita tidak punya perspektif dan kepekaan itu, gampang kita buat seperti itu. Tapi karena justru kita ada dalam pemahaman model seperti ini, maka cara pendekatan kita terhadap dia adalah kita perlahan-lahan. Jadi suatu kapan saya bilang, saya ajak untuk kita berdoa. Kita berdoa untuk tanaman-tanaman itu. Dia bilang, Mama, untuk apa kita berdoa? Kami tidak perlu pendeta untuk. Saya sendiri juga bisa berdoa. Saya berdoa juga belum tentu Tuhan dengar. Jadi tidak, sangat-sangat gelap pandangannya. Tetapi kita tidak banyak omong, kita terus menunjukkan bahwa kita tidak mau mundur untuk mengasihi dia. Kita tidak mau menyerah untuk mengasihi dia meskipun dia menghadang kita dengan energi yang negatif ini. Sehingga baru-baru ketika Seroja menerjang, temannya satu, ada mama satu datang ke tahu saya, Mam Pendeta, kapan pergi lihat ini mama ini? Saya bilang, loh kenapa? Mama ini datanya, kok Mama Pendeta tidak datang berdoa, dia punya tanaman sudah kena Seroja itu. Jadi dalam hati saya bilang, luar biasa juga, meskipun kita belum finish dalam perjuangan kita, tapi paling kurang dia sudah mulai membuka diri untuk melihat bahwa dia tidak sendiri, ada orang yang juga mau mengerti dan berjalan bersama dia. Dan itu huge, itu besar. Dari yang menolak untuk kita dampingi dia sampai dia melihat kita menjadi bagian dari dia, itu luar biasa besarnya. Dan syukur kepada Tuhan untuk itu. Jadi tulisan ini saya tulis tahun 2017, tapi tahun 2021 saya mengatakan bahwa saya masih tetap berdiri dengan tulisan ini. Karena kalau kita tidak memiliki teologi berbasis Imago Dei, kita tidak mungkin bisa hadir untuk para korban. Dan saya mau bilang bahwa yang menjadi korban perempuan di lapangan, di jemaat itu bukan hanya yang buruh migran ini. Situasi COVID ini bahkan ketika orang tinggal di rumah, dan bayangkan rumah 3x3, 13 orang di dalam.
di mana perempuan tidak punya ruang untuk bergerak, dan dia punya beban kerja semakin tambah. Belum lagi menghadapi suami yang frustrasi sehingga terjadi KDRT. Landasan tentang imago Dei ini semakin perlu di dalam konteks-konteks seperti itu. Jadi kami bilang pada mama-mama itu, kami pergi kunjungi di rumah, kami lihat mata sudah biru. Kami tanya, mama mata kenapa bengkak begitu? Aduh mama, pendeta ini kita ada kena pintu ini. Oh berarti dia tidak mau cerita. Kita tanya, mama mau bergabung di kebun dengan kita? Mau katanya. Jadi justru pemulihan itu tidak melalui perkataan kita. Tapi pemulihan itu ada karena kita menerima dan bekerja dengan tangan kita. Sesuatu yang kita perempuan ini biasa buat di kebun. Jadi kami menemukan bahwa pendampingan untuk membuat orang merasa berharga kembali itu juga terkadang tidak melulu melalui khotbah kata-kata. Tapi simply ada dan bekerja dengan dia dalam diam. Itu juga sudah merupakan satu pesan yang kita kirim bahwa kita buat ini karena kamu berharga. Dan menarik sekali bahwa lama-lama bapak-bapaknya termasuk pelaku KDRT juga turun ke kebun, bantu istri, cabut rumput, siram sayur, bantu penjualan, bantu pengiriman. Jadi kalau kita jual dan yang beli itu jaraknya jauh, suami-suami mereka yang antar dengan motor, lalu kami bayar jasa itu. Jadi kita bekerja semua dengan dia. Dan itu sebagai seorang yang belajar Biblia, itu sebuah penguatan yang luar biasa bagi saya. Itu menunjukkan bahwa terkadang bahasa kita yang tinggi-tinggi, kalau kita tidak mampu omong, sikap kita, yang keberpihakan kita itu menjadi sebuah bahasa kalbu yang kalau kita ungkapkan dengan tulus dari hati kita, itu akan ditangkap dengan tulus pula. Jadi ini saya akhiri sampai di sini pemaparan saya. Jadi kemarin ketika Kakak Aris hubungi saya bilang dulu, kenapa kita tidak mau ngomong bencana, seroja dan sebagainya. Tetapi saya ingat lagi bahwa justru hal-hal model seroja, bencana dan sebagainya kalau tidak diatasi dengan baik nanti lagi. Jadi baik bicara seperti ini dengan kemudian kita memperluas pembahasan kita untuk menyentuh kondisi para perempuan yang lain. Jadi saya rasa di situ, terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Aris. Baik, terima kasih banyak Kakak Ira. Bolehkah saya minta bantuan kita untuk memberikan tanda di WhatsApp kita masing-masing sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Ira, lewat tepuk tangan atau hal-hal yang menggambarkan bahwa kita mengapresiasi materi yang luar biasa dari Kak Ira. Terima kasih banyak sekali Kak Ira. Nah, ini menarik sekali penyampaian dari Kak Ira, karena ketika dalam konteks Nusa Tenggara Timur terjadi banyak sawah, ladang, kebun yang tertimbun tanah, bahkan rumah sendiri tertimbun tanah. Nah, bukankah itu alasan orang-orang bermigrasi sebelum seroja karena tanah ditambang? Apakah setelah pasca seroja akan banyak orang-orang bermigrasi karena tidak punya tanah dan kebun lagi karena sudah tertimbun lumpur? Itu akan menjadi pertanyaan untuk diskusi lanjutan nanti. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar pemaparan dari Kak Ira. Boleh teman-teman mengaktifkan video, menaikkan fitur raise hand untuk bisa menyampaikan pendapatnya, karena ini PA kita. Ada, saya lihat di sini Kakak JR, Kakak Fajar, ini Bapak atau Kakak David, Ibu Dep Simatupang, Kak Eman Manung, Susi Ratna. Nah, boleh menyampaikan pertanyaan, tanggapan.
Tadi Kak Ira juga menyampaikan tentang Tuhan tidak berdagang. Nah, ternyata ada salah seorang teman di sini yang hadir menulis tentang teologi dan trauma berkaitan dengan perdagangan manusia, Usiratna. Jadi kalau Usiratna mau berbagi pengalaman tentang proses pengerjaan penulisan buku itu juga boleh. Berkaitan dengan tema kita hari ini, Imago Dei versus perdagangan manusia. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, saya mohon untuk bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan pernyataannya. Silakan. Silakan teman-teman. Adakah yang ingin menanggapi atau berbagi atau memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema PA kita dari kejadian satu hari ini tentang gambaran dan citra diri laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah? Dari penyampaian dari Kak Ira tadi, biasanya kalau materinya sudah kita dengar dengan baik, kita mungkin harus berpikir kira-kira hal-hal apa yang harus saya sampaikan. Jadi silakan kalau masih membutuhkan waktu untuk berpikir, saya berikan kelonggaran itu. Jadi untuk diketahui saja sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan tanggapan, sampai saat ini teman-teman yang jaringan peduli buruh migran itu masih menerima peti jenazah yang pulang ke Nusa Tenggara Timur di tengah COVID, Seroja. Tetap peti-peti itu setiap seminggu itu pasti ada oleh mantan pendeta ini Servian, Sel Laurentina dan teman-teman di Rumah Harapan Gemit. Itu menjadi pergumulan kita bersama. Kalau Nusa Tenggara Timur bergumul dengan itu, teman-teman dari GKP juga bergumul dengan perdagangan manusia dengan wajah mungkin berbeda dengan kami di Nusa Tenggara Timur. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Kajiar, Kak Fajar, Kak Novi, Susi Dep Simatupang, Kak Eman, Bapak David, Kakak Bella, Usiratna. Oke, ada yang resen. Ya, Kak Dep Simatupang, silakan mengaktifkan video atau kalau mungkin jaringan tidak perlu, silakan Kak Dep, saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Sore, maaf ya, nggak membuka kamera. Siap. Kakak, terima kasih untuk pemaparannya. Sungguh-sungguh saya terharu pada apa yang dilakukan dalam mendampingi para ibu yang menjadi korban dari program pembangunan pemerintah yang menempatkan mereka sekaligus sebagai tulang punggung keluarga, juga menjadi korban dari kekerasan. Ada beberapa pertanyaan saya, Kak. Yang pertama ini menyangkut teks, minta penjelasan lebih detail aja. Tadi Kakak menuliskan di salah satu slide konteks perdagangan orang di Gemit. Minta penjelasan lebih lanjut ya Kak, maksudnya apa? Apakah Gemit turut ambil dalam aktivitas perdagangan orang, atau tulisan itu mau menjelaskan bahwa Gemit ingin melakukan sesuatu
berjuang menentang perdagangan orang. Nah, yang kedua Kak, tentang Imago Dei. Dari pengalaman Kakak sebagai orang yang mendampingi para ibu dan juga orang yang berhadapan dengan para pelaku-pelaku kekerasan human trafficking ya. Bagaimana Kakak melihat gambaran Allah di dalam dua kelompok ini? Mereka yang melakukan tindakan penindasan dan mereka yang menjadi korban. Lalu yang ketiga Kak, menurut Kakak apa yang dapat aku, Deborah, yang tinggal di Jakarta dapat melakukan sesuatu untuk menolong perjuangan Kakak yang di NTT sana. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak, Susi Dev. 3 tanggapan itu luar biasa sekali. Silakan Kak Ira memberikan tanggapan balik, Kak. Ya, terima kasih untuk Debbie Simatupang. Terima kasih ya, pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab, meskipun lancar sekali disampaikan, karena ini semua butuh untuk kita berefleksi ya. Tapi ketika saya bicara tentang konteks perdagangan orang di Gemit, tentu saya melihat bahwa di Gemit itu ada yang namanya organisasi pelayanan, yaitu Gemit itu sendiri, sinode, dan di bawahnya itu ada klasis, ada jemaat. Tetapi saya melihat kita orang-orang yang ada bergereja itu sendiri sebagai bagian daripada Gemit. Jadi kita semua, baik itu mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang, mereka yang menjadi korban perdagangan orang, kita yang menjadi pendengar, kita yang menyaksikan, ya kita semua ada di dalam penggambaran saya sebagai Gemit itu sendiri. Sehingga saya katakan konteks perdagangan orang di Gemit karena saya mau mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah kita sendiri. Kita, dan yang menjadi korban adalah kita itu sendiri. Yang mampu untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi itu, ya kita itu sendiri. Karena kita bagian dari yang namanya Familia Dei atau keluarga Allah. Dengan berbagai konteks, berbagai cara pikir, tindakan, opsi-opsi yang kita ambil dalam hidup kita. Oleh karena itu ini persoalan kita bersama yang kita harus selesaikan bersama, cari solusi dan hentikan itu. Sehingga saya sebelum datang di Gemit tahun 2016 itu, teman-teman sudah bekerja secara luar biasa sekali untuk bukan hanya menunjukkan sikap atau respon, tetapi melakukan langkah-langkah strategis untuk ada dan menyelesaikan persoalan ini. Teman-teman di Jepit, Kakak Aris, mereka, lalu aliansi-aliansi kita yang banyak tersebar di berbagai tempat, itu bekerja dengan luar biasa. Dan yang terakhir itu kita ada Rumah Harapan Gemit, di mana para korban dapat memperoleh shelter. Itu langkah yang lumayan maju yang dilakukan. Jadi saya pikir untuk mengatasi masalah ini kita harus menerima realita bahwa yang melakukan itu orang-orang bagian dari kita. Bahkan ada juga pendeta yang menjadi perekrut. Dan ya itu yang tadi saya bilang, dia melakukan itu karena dia hanya melihat bahwa dia bermaksud baik terhadap keluarga. Dia mau menyelesaikan persoalan perekonomian keluarga, dan dia juga mau menolong dirinya dan keluarganya. Sehingga dia tidak melihat ada hal yang jahat di balik apa yang dia buat. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang sederhana seperti itu.
Lalu yang menjadi korban ya jemaat-jemaat yang ada di Gemit. Karena alasan karena kemiskinan dan ingin memperbaiki nasib, pengaruh globalisasi dan sebagainya itu terjadi. Untuk itu saya melihat peranan yang strategis yang dimiliki oleh gereja untuk bersama-sama dengan pemerintah menghadapi persoalan ini. Dan memang dalam konteks kita di NTT, pemerintah seringkali sangat lamban untuk menangani ini karena mereka ada di dalam dikotomi seperti itu. Pada satu sisi kaum mereka pekerja buruh migran ini adalah devisa negara, tapi pada sisi lain mereka tidak bisa menutup mata bahwa banyak yang menjadi korban tindakan perdagangan orang. Dan karena posisi gereja yang sangat strategis seperti itu, kita sebagai pemimpin di jemaat yang suara kita sangat didengar, kalau kita gunakan itu untuk kepentingan memutuskan mata rantai perdagangan orang ini, itu akan sangat baik. Dan oleh karena itu saya mengatakan salut dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada hingga sampai ini. Tetapi tentu seperti yang Kak Karis tadi bilang, Seroja ini hanya semakin mengekspos wajah kemiskinan yang ada di Gemit, yang ada di NTT. Dan orang pergi meninggalkan NTT karena orang tidak punya lahan untuk bekerja. Ataupun ketika orang punya lahan itu tidak punya air untuk dikelola. Nah, sekarang ketika Seroja ini dan membumi lantakan, menghancurkan rumah, sawah, sumber kehidupan dan lain sebagainya, yang ketakutan kita ini adalah kembali lagi kita, masyarakat kita, jemaat kita akan ada dalam pilihan di mana mereka harus pergi dan menjadi PMI bukan karena pilihan, kan tidak ada pilihan lain lagi. Makanya itu saya katakan perlu ada solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Makanya tadi saya katakan salah satu langkah yang dilakukan itu adalah melalui program pemberdayaan ekonomi jemaat yang sudah dilakukan di berbagai tempat dan dipelopori oleh banyak pendeta. Ada sejumlah mahasiswa kami yang menjadi pioner di jemaat mereka. Mereka ada di mengubah kelapa itu menjadi minyak virgin yang murni itu. Lalu ada yang bergerak di bidang pertanian. Luar biasa sekali upaya-upaya itu. Bukan karena semata-mata mereka ini, tapi menjadi bagian dari komitmen mereka untuk supaya orang jangan kasih tinggal mereka punya daerah untuk kerja di tempat lain. Jadi langkah bersama seperti ini yang memang mesti harus dibuat. Lalu pertanyaan yang lebih lanjut adalah Imago Dei. Saya belum, satu kali pernah berhadapan dengan pelaku ya, itu pas di kegiatan di Benlutu yang diadakan oleh ATI, seminar itu makanya menghasilkan buku Menolak Diam itu. Ketika kita ada dalam lingkaran itu, ada satu bapak pendeta juga yang ex-perekrut. Jadi itu. Halo Kaira. Sepertinya mengalami gangguan. Minta maaf teman-teman. Sambil menunggu Kaira mungkin sedang mencari langkah untuk... Dia sudah bertobat dan tidak lakukan. Syukur karena masih... Dan itu yang tadi saya bilang. Karena kita untuk menolong, tapi ada di dalam luar biasa sekali. Mereka melakukan model begitu, tapi kemudian mereka lemparkan, bawa korban ini kepada perekrut ilegal swasta, lalu kemudian mulai dimainkan di situ. Jadi yang kita hanya bisa katakan adalah membangun kesadaran itu dalam diri para perekrut lokal yang ada yang tahu itu salah tapi masih buat, tapi ada yang bergerak dari ketidaktahuan. Dan saya mau katakan bahwa orang yang tahu bahwa yang dilakukan itu salah tapi dia lakukan, di sini juga sesungguhnya dalam pikiran saya, dia juga mengalami kepribadian
citra diri yang juga sudah retak. Karena kalau dia benar-benar memahami dirinya sebagai yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan oleh karena itu orang lain juga seperti itu, bagaimana hati nuraninya sanggup untuk mengkontemplasikan, memikirkan kejahatan, tindakan-tindakan kejahatan untuk orang lain. Nah, jadi orang-orang seperti ini perlu juga dijangkau dan perlu juga untuk disadarkan dan ada dalam pemulihan. Sedangkan untuk para korban yang tadi saya katakan, 2 orang mama kami di lapangan, di kebun itu yang saya ketemu, yang satu dia mempunyai gambaran yang cukup positif tentang pengalaman dia menjadi buruh migran. Meskipun dia juga legal, tapi dia dapat tempat dengan orang-orang yang berlaku baik terhadap dia. Tapi yang satu ini yang sangat-sangat negatif ini yang sangat sedih. Jadi sangat tidak berdamai dengan diri, sangat tidak berdamai dengan orang lain, dan tergantung dari kita untuk memahami. Tapi itu yang selalu saya pikirkan, betapa kedalaman spiritualitas yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di pinggiran itu. Meskipun dalam mereka hidup pas-pasan, mereka tidak hidup ini, tetapi justru tingkat solidaritas mereka itu benar-benar baik sekali. Jadi saya tanya, mengapa mama ini kok marah-marah sekali? Lalu mereka berempati dan mereka mengerti. Jadi itu juga bisa ajar kita, orang-orang yang ada dalam posisi kelas menengah atas, untuk belajar bahwa sikap ramah dan baik itu hal yang bisa kita belajar dari mereka yang ada di garis pinggiran itu. Itu yang saya temukan di lapangan. Termasuk yang saya bilang yang seroja ini. Kita pergi dengan postur tubuh sudah kita pergi kunjungi jemaat yang terdampak ini, kita pergi dengan sudah stres, sudah ini. Mereka kuat dan mereka perbaiki, mereka punya rumah, mereka masih ketawa-ketawa, mereka kerja gotong royong, perbaiki satu rumah, selesai mereka pindah lagi. Jadi proses untuk mereka melenting itu lebih cepat daripada kita. Nah, terkadang saya juga kita yang datang untuk ajar orang, tapi mereka yang justru banyak mengajarkan pada kita. Jadi proses belajar yang luar biasa. Tetapi tentu kita ada untuk selalu mendampingi mereka. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat Kak Deb lakukan di Jakarta untuk menolong kami? Saya kira yang paling cepat bisa dilakukan adalah berarak-arak dengan kami dalam menciptakan narasi-narasi tandingan untuk melawan tindakan perdagangan orang. Dan bukan hanya itu saja, sekarang ini kawin tangkap, tingkat KDRT yang tinggi, pengeksploitasian terhadap perempuan. Jadi kalau ada berita naik dari kami harap kita ada dalam arak-arakan, karena semakin banyak kita ada dalam aliansi solidaritas, saya kira itu menghadirkan kesadaran yang cepat. Dan itulah caranya kita menjangkau pemerintah kami yang ada di NTT dan juga bahkan di tingkat nasional. Bisa kadang-kadang kalau bicara dengan teman-teman seperti Lia Wetangtera itu saya suka lucu. Jadi dia selalu bilang, Kak, mereka selalu tanya kenapa kami pergi goyang pagar, kami pergi demo. Ya demo ini supaya menarik perhatian daripada pemerintah, para pembuat kebijakan. Jadi hal pertama itu yang bisa kita lakukan, yaitu bersama-sama di dalam arak-arakan untuk menciptakan narasi-narasi tandingan seperti yang umat Israel sudah berikan contoh untuk kita. Mereka punya narasi hidup sampai hari ini dan menginspirasi kita sampai hari ini tentang Imago Dei itu, bahwa Allah itu satu, tidak ada yang mampu menandingi dia. Dan kalau dia bilang manusia itu tercipta serupa dan segambar, apa yang dia bilang itu sudah. Dan itu tinggal sampai hari ini. Jadi kalau ada yang bilang kurang daripada itu, ada yang mau injak kita, ada yang mau bilang kita
ada di level paling bawah dari piramida, kita tidak mau dengar itu karena narasi yang kita pegang seperti itu. Jadi saya kira pertama itu yang bisa dibuat, dan tentu hal-hal yang sudah dibuat saat ini kita bisa dukung. Saya juga sampai hari ini masih belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman yang sudah lebih duluan bekerja, melihat-lihat apa kontribusi yang saya juga bisa buat dalam konteks lokal, jemaat apa yang bisa saya buat, dalam konteks pemikiran-pemikiran seperti ini, apa yang bisa saya buat, dan itu yang teman-teman juga bisa ada di dalam pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kalau kita berjuang bersama, kita munculkan di kita punya tulisan di dinding-dinding Facebook kita, status-status WA kita, saya kira itu akan menciptakan perubahan. Meski saya juga dengar ada yang bilang kotor lain hanya masalah perempuan. Tidak ada lagi masalah lain di muka bumi. Saya bilang ada. Kamu yang kalau ada masalah itu kamu yang munculkan. Jadi jangan tunggu orang buat lalu kamu ini, tapi kamu yang harus munculkan itu. Dan kami yang lain ketika kami lihat, kami juga berarak-arak di dalam keprihatinan yang sama. Jadi itu yang kita sering dengar, Aris ya di Gemi. Kok terlain hanya perdagangan orang, sedang ada yang lain lagi kok Aris. Sering ada bicara seperti itu. Saya bilang ada banyak. Seperti kaum mama yang mau diberdayakan itu, nah munculkan itu supaya kita trenkan dan kita bergerak bersama, kita buat masing-masing di sudut kita. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau saya mau bilang bahwa kita kirim sumbangan, kita kirim apa. Kalau ada occasion seperti itu oke. Tapi bagi saya yang sekarang yang strategi sebagai para teolog, itu suara kita. Karena tadi yang saya bilang, suara kita, hasil tafsiran kita itu sangat penting. Untuk menciptakan keributan. Untuk menciptakan keributan dalam dunia penafsiran. Semakin kita ribut, semakin itu menjadi concern. Dan semakin akan ada perubahan itu cepat. Karena terus terang, TPO ini sistem yang harus dirubah. Sistem. Nah, kalau kita bicara sistem, kita bicara dengan para pembuat kebijakan. Dan para pembuat kebijakan itu hanya akan dipaksa ketika suara demi suara ada dan menjadi sebuah kebisingan yang memekakan telinga mereka. Saya selalu kasih contoh yang janda itu. Ketuk itu hakim sampai hakim bilang, ya sudahlah karena saya udah bosan dengan kamu punya teriakan, ya udah apa-apa yang kamu mau tuntut, ya sudah ayo buat itu. Dan ini yang sudah dibuat oleh teman-teman aliansi-aliansi itu untuk itu TPO. Segala macam mereka sudah buat. Dan kita lihat dalam, penuh dengan penuh dengan sikap pembelajaran dan postur untuk, saya juga mau ada dalam arak-arakan itu tuh. Jadi saya kira ini tanggapan saya untuk Kak Deb. Sekali lagi terima kasih ya 3 pertanyaan yang sangat perlu kita berefleksi dengan dalam ini ya. Tapi baik juga, saya juga enjoy karena ini mikrofonnya Kak Ira, mikrofon. Oh ya sudah, ada salah pencet. Terima kasih Kak Ira. Aduh, semakin membuat kita banyak belajar dan terinspirasi. Semoga bisa ikut dalam arak-arakan membuat kegelisahan dan keributan ya Kak, dalam berjuang menolong mereka yang menjadi korban. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Usidet. Memang seperti yang Kakak Ira bilang tadi dalam usaha Gumit, kan ada pencegahan supaya orang tidak pergi dan reintegrasi ketika mereka pulang. Nah, Kak Ira sudah bekerja untuk reintegrasi untuk Purna yang sudah pulang dengan proses pengorganisasian mengelola tanah di Tarus, dan itu sangat menolong sekali. Dan itu juga kerjasama dengan ATI, jadi mungkin teman-teman yang hadir di sini belum, itu ada kayak tulisan Kak Ira juga dalam buku Menolak Diam, itu bisa dibaca di situ sebagai pendidikan, membangun kesadaran publik. Karena banyak orang yang masih blaming the victim atau menyalahkan korban. Terima kasih banyak Kakak Deb, semoga kita bisa terus saling mendoakan, mendukung satu sama lain. Oke, selanjutnya dari Kak Fajar, silakan Kak. Boleh
hidupkan mikrofonnya. Halo, Kak Fajar, silakan. Saya sudah kirim di chat grup, Kak. Oke, baik. Berarti saya boleh langsung disampaikan, Kak, biar teman-teman juga mengenal Kak Fajar, kan? Tidak apa-apa. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore Ibu Ira. Ya, jadi perkenalkan saya Fajar. Saya dari Permata Gemit Salatiga. Ya, jadi izin bertanya. Jadi dari presentasi Ibu Ira tadi saya mengikuti bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Pendeta Ira terhadap tadi dikatakan dua penyintas human trafficking atau perdagangan orang yang dimana didampingi secara praktis terhadap mereka. Kemudian berbicara terkait human trafficking, sejauh yang saya dalami atau saya ikuti, berbicara tentang perdagangan orang ini tidak terlepas dari pendidikan dan ekonomi. Itu yang saya temui dalam narasi-narasi di buku Tuhan Tak Berdagang dan beberapa tulisan lainnya. Nah, dengan demikian saya mau mendengar mungkin bisa diceritakan bagaimana kaum muda bangkit untuk mengatasi hal ini. Karena saya lihat di sini beberapa tidak berasal dari NTT, tapi ada yang dari luar juga. Karena dengan demikian mungkin bisa mengstimulasikan bagaimana kita kaum muda bisa berpikir kritis atau mengambil tindakan untuk bisa memutuskan tali rantai perdagangan orang ini. Kemudian saya juga berpikir dalam konteks di Maumere, Flores, dengan pengalaman saya 7 tahun di sana, melihat bahwa pendidikan ini sangat urgent di sana, sangat-sangat urgent. Contoh salah satunya ketika tahun 2011 saya di sana, ketika saya bertanya kepada seorang anak di sana, kenapa kau tidak pergi ke sekolah? Ini jam 7 pagi saya ketemu dia. Kenapa kau tidak pergi sekolah? Dia balas, dia bilang, tidak, saya tidak pergi sekolah. Kalau saya pergi sekolah nanti saya tidak bisa dapat uang, terus nanti mau kasih orang tua apa? Itu anak umur berapa tahun? Jadi kelas 4 atau 5 SD kalau tidak salah. Dan juga beberapa anak muda lainnya, anak SMP atau SMA, tapi ya lebih banyak perempuan. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat urgent di sana. Nah, dengan demikian, makanya saya bertanya, mungkinkah ada suatu stimulan dari Ibu Ira, bagaimana kita kaum muda bisa bangkit dari masalah tersebut. Nah, untuk informasi, saya sementara berpikir untuk bukan berpikir, sementara berjalan dari bawah untuk menciptakan suatu platform terkait pentingnya pendidikan di Maumere. Bagaimana pendidikan bisa masuk secara kekinian di tempat saya di Maumere. Karena ya berbicara pendidikan yang jawabannya akan didapat seperti pengalaman saya tadi. Itu saja, terima kasih. Kak Fajar, silakan Kak Ira, bagaimana tanggapan Kak Ira berkaitan dengan pertanyaan untuk kaum muda? Juga tadi disinggung tentang pekerja anak juga. Silakan Kak Ira. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar untuk pertanyaannya. Saya tidak bisa lebih setuju daripada itu bahwa ya sesuai dengan hasil pendampingan kita dengan para korban, lalu dengan narasi-narasi yang kita baca melalui berbagai tulisan yang diceritakan oleh para korban sendiri, maka memang faktor-faktor yang membuat mereka pergi untuk menjadi pekerja migran, lalu kemudian jatuh sebagai korban tindakan perdagangan orang itu tentu adalah persoalan ekonomi. Tadi itu saya sudah ungkapkan bahwa itu menjadi faktor, dan juga
salah satu yang itu adalah pendidikan, karena kurangnya pendidikan sehingga kurang opsi. Tetapi juga yang tidak kalah penting itu adalah imajinasi tentang gaya hidup apa yang mereka mau. Menarik lagi, salah satu hasil penelitian tesis daripada mahasiswa kami bicara tentang kemiskinan yang ada di OSL dan sekitar. Bagaimana gambaran orang muda tentang hidup yang dia mau. Nah, ini semua juga menjadi faktor-faktor pendorong untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dan apa yang bisa pemuda buat? Tentu pemuda melakukan apa yang dia bisa buat sesuai dengan konteksnya. Kalau Kak Fajar, konteksnya tadi sudah dikatakan bahwa saat ini sedang berstudi dan nanti akan ada sebagai misalnya kalau nanti mau menjadi pendeta bisa bergerak dari platform seperti itu, atau nanti terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong seperti itu. Jadi memang kita mendorong sekali anak-anak muda kita sekarang supaya mereka sangat melek atau sangat paham, pikirannya sangat terbuka dengan hal-hal seperti ini, dan kemudian mereka yang akan menjadi tulang punggung bagi kita. Apalagi mereka ini generasi Z yang bergerak dengan teknologi, dengan internet, berbagai media, sehingga mereka membantu kita untuk yang tadi itu membuat kebisingan dan sebagainya. Dan tentu mendorong untuk proses pendidikan itu sehingga memberikan opsi yang lebih baik. Tapi kalau saya bicara dari konteks yang lebih lokal lagi seperti pemuda kami, jadi ketika kami sudah mulai jalan lancar dengan mama-mama, kami juga membuka peluang bagi kaum bapak untuk ada dalam pemberdayaan ekonomi. Karena kalau kaum bapak yang banyak juga menjadi pelaku KDRT, kemudian kita berikan wahana untuk berusaha memperbaiki kondisi ekonomi, maka tentu itu akan membawa perubahan. Tapi sekarang kami bergerak menjangkau kaum pemuda juga. Dan mereka itu para pemuda yang berkuliah, mereka sekolah. Tapi pada saat yang sama, kami mengajak mereka, ada lahan yang kami pinjam dari satu sekolah di Tarus itu, dan kami berikan pada mereka untuk mengisi waktu luang mereka dengan menanam pepaya California, ubi ungu, dan lain sebagainya. Bukan karena kami mau kasih tahu mereka bahwa kamu mulai belajar cari uang sudah dari itu, tapi kami mau mereka membangun kecintaan mereka terhadap tanah mereka sendiri. Mencintai tanah mereka, bahwa jangan lihat tanah kita hanya batu karang dan sebagainya. Tetapi dengan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita bisa peroleh dengan kerjasama kita melalui Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dengan kampus-kampus, maka kita bisa menaklukkan tanah yang keras ini. Karena mayoritas mau pergi meninggalkan tanah karena dilihat bahwa tanah ini sudah tidak bisa lagi memberikan apa. Jadi membangun kecintaan pada diri pemuda. Jadi tadi informasi mereka sampaikan bulan Mei mereka mau panen ubi ungu, ubi yang warna ungu itu. Ya, jadi bukan apa-apa. Kami juga tidak berambisi untuk mereka menjadi apa begitu. Tetapi kami hanya mau supaya mereka mulai belajar mencintai mereka punya tanah itu. Itu yang kami mau mereka buat. Dan masalah pendidikan benar, bukan hanya di Maumere, di Timor ini sangat banyak anak yang tidak mengecap jenjang pendidikan. Jangankan itu, kami yang ada di pinggiran saja seperti Tarus, banyak anak muda yang duduk-duduk saja dan tidak bersekolah. Tetapi ingat, kita harus analisa kita selalu analisa yang bersifat sistemik, yang harus bersifat holistik. Jangan hanya melihat bahwa oh mungkin para pemuda ini mereka malas, mereka tidak mau usaha, tidak. Tapi tadi seperti Kakak Fajar sendiri bilang, ada persoalan ekonomi yang dia harus taruh juga di pundaknya. Dia harus kerja untuk bantu orang tua. Jadi lalu ada sistem yang belum diciptakan oleh pemerintah secara baik untuk membuat dia merasa bahwa dia harus bersekolah. Ya, seperti bagaimana menyiapkan kemudahan-kemudahan fasilitas sekolah yang dekat, beasiswa-beasiswa untuk dia supaya bisa memberikan opsi itu. Lalu penyadaran terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, di sini yang saya bilang, kalau kita hanya mau bergantung pada pemerintah, slow sekali perkembangan itu.
Makanya kita bersyukur karena seperti di Gemit ini kami punya bulan pendidikan dan bahasa itu. Nah di bulan itu 4 minggu itu kami genjot di atas mimbar melalui liturgi itu kami genjot mengapa anak-anak harus memperoleh pendidikan. Baik pendidikan mulai dari pendidikan budi pekerti di rumah tangga, di dalam keluarga maupun pendidikan formal di sekolah. Itu kami selama 4 minggu dalam 1 tahun itu digenjot setiap hari. Lalu kegiatan-kegiatan di gereja dibuat dalam rangka model seperti itu. Karena kami yakin bahwa kalau kita mampu membuka pikiran dari orang tua tentang pentingnya pendidikan ini, maka tentu dorongan-dorongan itu akan dilakukan. Dan kalau itu terjadi akan berhasil sekali. Karena nyatanya ada satu keluarga yang suami istri petani, anaknya 5 itu sarjana semua. 1 bahkan sudah menjadi dosen. Yang 1 ada bekerja di Papua sana. Jadi ini menjadi model yang baik yang kita kasih tahu orang, lihat bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat mungkin. Ya, karena pendidikan memberikan opsi. Jadi ini sudah pergumulan saya ini. Bagaimana kita menghubungkan apa yang kita tahu dalam tataran teori ini ke dalam tataran praksis. Dan saya bilang bahwa kalau kita bekerja sama dengan baik, baik kita di lingkungan akademik maupun dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, ataupun kalau kita diberikan kepercayaan untuk ada di dua lokasi itu, 2 lokus itu, maka tentu ada tindakan-tindakan strategis yang kita bisa buat yang menciptakan perubahan. Jadi sekali lagi saya pikir penting kita pergi dengan konsep, dengan visi, dengan pikiran, dengan landasan teologis yang baik dan kuat dan jelas. Sehingga keberadaan kita sebagai pemimpin di lapangan, di jemaat misalnya, atau di organisasi apapun itu akan membawa perubahan. Karena itu yang selalu kita ingat, Albert Einstein katakan. Yang jahat itu bukan orang yang melakukan kejahatan bagi orang lain. Orang yang paling jahat dan menakutkan itu adalah ketika dia yang melihat sesuatu, tapi dia berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Itu jauh lebih menakutkan. Dan di lapangan kita menemukan bahwa kadang dia tidak buat apa-apa, bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak mengerti bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk ada perubahan. Dia nggak mengerti. Jadi benar pendidikan, pemahaman, itu kunci bagi semuanya. Jadi saya kira itu dan kudo atau semangat untuk Kakak Fajar dengan langkah yang sudah diambil untuk memajukan pendidikan di Maumere. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menghubungkan kehidupan teoritis dan praksis. Jangan menyerah kalau kita orang muda, kita pergi dan mereka bilang kita sok tahu, sok pintar, jangan menyerah. Seperti yang tadi saya bilang, kadang kata-kata kita yang lebih keras itu adalah ketika kita diam dan kita kerja. Bukan melulu ketika suara kita keras dan kita harus selalu ini, tidak. Karena saya bilang ada orang yang mau kita ajak berbicara, tapi ada orang yang karena situasi kehidupannya, karena kondisi tertentu, dia tidak ada dalam posisi dikasih tahu atau mendengar. Seperti tadi ibu yang menjadi korban TPO itu. Jadi langkah yang kami pada saat itu strategis paling yang bisa kami buat adalah secara diam-diam bekerja dengan dia. Dan biarkanlah tanah, biarkanlah Tuhan, dan biarkanlah kehadiran kami yang diam itu yang akan bersama-sama dengan dia untuk ada dalam pemulihan itu. Jadi kalau pergi dan ada yang bilang kamu terlalu muda untuk ini, jangan menyerah, melainkan menjadikan kerja sebagai platform kita. Dan biarkan hasil-hasil pekerjaan kita yang berbicara lebih keras daripada apa yang terkadang kata-kata kita sendiri itu tidak mampu untuk kita pakai dan untuk meyakinkan orang. Ya, apalagi ada di tempat yang keras seperti NTT ini. Terkadang kita hilang di dalam lautan kata-kata kita sendiri. Tetapi hari ini saya katakan bahwa yang tidak akan hilang adalah jejak-jejak pekerjaan kita. Itu yang kita mesti ingat sebagai orang-orang muda. Itu yang kita harus ingat. Otoritas atau kekuatan kita
terletak dari keteguhan kita menjalankan misi aksi pelayanan kita. Dan biarkanlah orang mengenang kita karena itu. Dan plus tulisan-tulisan kita yang membuat keributan-keributan itu. Jadi biar ini berjalan bersama begitu. Jadi makasih Kakak Fajar, tetap semangat ya, jangan menyerah. Terima kasih banyak Kak Ira, wah luar biasa, boleh kasih applause lagi ini. Kita bersyukur sekali dapat banyak pelajaran hari ini. Dan sebelum sampai ke Kak Eman ada raise hand, sudah ada Kakak Tina terlebih dahulu. Jadi saya persilakan kepada Kakak Tina untuk menanggapi Kak. Kak Eman, setelah ini Kakak ya. Aku belakangan aja, silakan Eman. Oke, siap. Silakan Kak Eman. Terima kasih banyak Kak Tina yang selalu baik hati. Oke, yang pertama perkenalkan nama saya Eman Manu, saya anggota Permata Gemit, saya bawahannya Fajar. Salam kenal juga Kak Ira, semoga kita dapat bertemu dan berkenalan. Oke, saya mempunyai 2 pertanyaan untuk Kak Ira. Pertanyaan pertama saya adalah, ketika berbicara tentang pendampingan korban, kita berbicara tentang, kadang-kadang kita berbicara tentang yang sentral dan yang margin. Dan oleh karena itu kita selalu berusaha untuk mendorong para korban ini untuk dari margin beriringan ke pusat atau sentral itu sendiri. Pertanyaan saya adalah bagaimana imajinasi dan interpretasi Kakak sendiri terhadap sentral itu? Bagaimana sentral yang dimaksud itu? Yang kedua, ada berapa banyak sentral kemudian yang harus terbentuk karena setiap korban diiringi ke sentral, berapa banyak imajinasi sentral yang harus terbentuk? Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya sebenarnya sangat praktikal. Terkadang terdapat jurang besar antara dunia akademis dan dunia jemaat. Saya baca di bukunya Betsy Said, Elizabeth Sylvia-Rense, dia juga memetakan itu di bukunya. Dan saya juga temui ini di lapangan. Banyak akademisi yang enggan untuk turun lapangan, hanya sebatas teori. Dan orang lapangan enggan untuk berdiskusi dengan akademisi karena perbincangan para akademisi itu tidak menyentuh daratan. Atau banyak orang lapangan bilang, sudah berapa kali turun di Lompor untuk mau berbicara tentang ini, atau sudah berapa kali turun di jemaat untuk bicara seperti ini. Melihat jurang yang besar itu, saya mau bertanya pada Kakak, dari pengalaman pribadi Kakak sendiri, bagaimana cara Kakak untuk menjembatani ini saat menulis atau menafsir dengan bahasa yang sangat akademik, sangat postkolonial, dan ketika Kakak menjembatani itu di masa vikariat Kakak dan kependetaan Kakak di Jemaat Gemit Tarus Timur. Baik, terima kasih Kak Asaria. Siap Kak Iman, terima kasih banyak. Karena waktu juga, jika adalah teman-teman lagi yang ingin bertanya, kita catat dulu, karena ini sudah mau jam 8 juga. Jadi saya persilakan untuk supaya Kak Ira bisa menanggapi dengan pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada? Baik, kalau tidak ada, pertanyaan dari Kak Eman ini merupakan pertanyaan terakhir. Silakan Kak Ira menjawabnya, dan setelah itu bisa diakhiri dengan closing statement. Silakan Kak Ira. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Kak Eman. Ini tertahu anak dari mana ini? Semoga nanti kita juga bisa bertemu ya untuk Kak Eman ini. Pertanyaan ini juga susah sekali untuk saya mau pikir. Karena sekarang ada bertanya berapa center yang harus tercipta. Kalau saya bilang harus sebanyak-banyaknya pusat. Karena pengimajinasian bahwa pusat itu harus satu, itu pun sendiri adalah tindakan kolonialisme. Itu tindakan penindasan, tindakan ingin mengklaim hak untuk menciptakan satu-satunya pusat. Pusat yang saya maksudkan di sini, yang saya imajinasikan di sini adalah tempat yang kita create, kita ciptakan, di mana kita memiliki sebuah kemerdekaan untuk mengungkapkan pikiran dan ide kita. Suara kita didengar, sehingga ketika orang mendengar suara kita secara langsung, di situ kita bisa ada
sebuah kesempatan untuk berbicara atas diri kita sendiri, terutama pergumulan kita sendiri. Nah, ini yang saya menarik sekali karena ini yang selalu terjadi. Saya langsung hubungkan dengan pertanyaan selanjutnya bahwa terkadang karena kita ini sebagai kaum akademik, terkadang kita melihat adanya fenomena persoalan, lalu kita pergi di lapangan, kita mengambil penelitian, kalau sebaik mungkin menjaga jarak dengan yang kita teliti, dengan alasan supaya kita menjadi sangat objektif, jangan dipengaruhi oleh perasaan, oleh subjektivitas dan sebagainya. Kemudian kita kembali, kita melaporkan hasil penelitian, kita jadikan itu sebuah tulisan, muncul di jurnal, dan selesai. Kita tidak pernah pergi dan tahu lagi apa yang terjadi. Nah, seperti ini yang saya tidak bayangkan diri saya. Yang saya bayangkan diri saya adalah organik scholar itu, yaitu orang yang ada di dunia akademik, tetapi menjadi bagian dari sebuah komunitas yang berjuang. Sehingga keberadaan saya di situ adalah berbicara bersama, bukan berbicara untuk atau bagi. Dan saya ungkapkan refleksi saya ini di tulisan Gereja Orang Merdeka itu. Saya refleksikan bagaimana pergolatan diri saya sebagai seorang akademisi yang tiba-tiba ada di dunia praktis yang sangat praktis seperti itu. Lalu saya siapa? Identitas diri saya bagaimana? Lalu saya cari-cari, saya ini mau apa, saya mau ada di sini. Lalu tiba-tiba apa yang dikatakan oleh Gayatri Spivak, saya baca yang Gayatri Spivak omong tentang organik scholar yang seperti tadi saya bilang ini saya nih, ini saya modelnya mau begini, saya mau supaya saya ada di dalam komunitas itu, saya terlibat dalam komunitas itu, dan saya berbicara bersama, dan semampu saya mendorong komunitas itu untuk ada di tengah, dan mereka yang bicara sendiri untuk mereka punya diri. Lalu saya semampunya berperan untuk memaknai apa yang mereka maksudkan itu di dalam refleksi-refleksi yang tentu sudah kita analisa dengan baik, berbasis teori-teori yang orang sudah tulis, juga karena konteks-konteks pergumulan yang mirip seperti itu. Jadi saya melihat diri saya seperti itu. Dan tentu saya bayangkan bahwa center itu bisa menjadi center yang ruang ketiga yang seperti itu. Orang bebas mengaktualisasikan diri, orang bebas berbicara, orang bebas menjadi dirinya, orang bebas mengatakan apa yang ingin dikatakan, itu yang saya bayangkan. Dan karena imajinasi manusia itu masing-masing orang dengan pikirannya, dia dengan konteks dan pergumulannya, tentu dia akan menciptakan ruang itu. Begitu, jadi pertanyaan tentang berapa banyak dan ini, bagi saya itu kurang urgent untuk ditanyakan dibandingkan dengan tekad perjuangan untuk mendorong kaum yang termarginal itu untuk berarak-arak menuju ke pusat itu, sehingga mereka menjadi agen perubah bagi diri mereka sendiri. Jadi jangan ada ketergantungan untuk mereka senantiasa digambarkan dan dijadikan sebagai objek dari sebuah ini. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak mau ada di dalam trap atau jebakan pendikotomian yang selama ini dibuat, seolah-olah membedakan antara kaum aktivis dan kaum akademisi. Yang akademisi bercuriga terhadap aktivis, itu terlalu cepat temperamen, bla 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 bla. Sedangkan kaum aktivis juga punya kecurigaan yang luar biasa terhadap kaum akademisi. Omong-omong saja tapi tidak pernah buat. Belum lagi mereka yang berdarah-darah di lapangan. Itu aktivis, itu akademisi, itu mereka hanya ada cari panggung saja. Kita yang mati-mati berjuang di lapangan, mereka punya nama bendera yang naik. Kita berperang untuk merebut panggung seperti ini yang tepat saya katakan memperlambat atau menslowkan proses perubahan itu sendiri. Dan itu sudah bukan zamannya di mana orang mau mengklaim bahwa dia lebih besar dari yang lain. Itu zaman kolonial. Itu zaman yang mau dibawa bangsa barat untuk kita. Memberikan pemikiran bahwa kita harus lebih super, kita punya pekerjaan harus lebih hebat, kita harus lebih luar biasa dari orang lain. Itu jebakan-jebakan kolonialisme yang kita harus tentang. Dunia sekarang adalah dunia yang plural, di mana orang semua punya tempat untuk berjuang bersama.
kita yang kerja di lapangan, bagaimana merefleksikan dan membuat orang lain tahu perjuangan kita kalau kita tidak menggandeng para aktivis dan para akademisi. Dan sebaliknya para akademisi juga demikian, para aktivis dan para pejuang di lapangan juga demikian. Jadi mari join forces untuk berjuang bersama. Jadi kalau ada orang yang masih ada di dalam tindakan pendikotomian seperti itu, mentalitas feodalisme, mentalitas patriarki yang luar biasa, itu tentu kita harus kasih naik bendera untuk katakan bahwa ini yang kita harus berjuang untuk lawan itu. Dan pengalaman kita di lapangan selama ini, saya bersyukur sekali bahwa ketika ada di Gemit, keberadaan kita diterima dengan tangan terbuka oleh teman-teman aktivis karena mereka tahu bahwa ada yang dia bisa kontribusikan, dan kita juga menerima dengan tangan terbuka karena kita belajar dengan sungguh. Dan maka yang saya bilang, masing-masing anak bergumul di sudutnya untuk melihat dia akan berkontribusi di mana. Dia akan berkontribusi di mana. Karena semua yang kita buat ini untuk satu visi dan tujuan, yaitu menciptakan transformasi sosial itu. Kalau kita berlomba untuk clash di tengah, pikirkan ulang kita punya visi. Mungkin kita perlu penyegaran kita punya visi. Karena mungkin kerja-kerja terlalu lelah. Mungkin jadi retreat dan refresh. Jadi kalau ini bilang refresh seperti komputer, perlu di refresh karena sudah terlalu numpuk. Begitu, sudah terlalu panas. Anak saya bilang itu sudah terlalu panas. Jadi bagi saya di situ, mari kita bekerja bersama. Dunia ini cukup luas untuk kita akademisi, aktivis, orang di lapangan itu orang yang di konteks jemaat itu bekerja bersama. Jadi tidak perlu berebut panggung. Masing-masing ada, kalau Kakak Eman sudah menciptakan panggung, saya boleh nebeng, tidak masalah toh. Saya ada panggung, yuk Kak Eman, yuk nebeng, yuk kita sama-sama, why not? Begitu. Dibandingkan kita keep untuk kita punya diri, supaya kita mau bersinar sendiri. Nah, itu sudah zaman kolonialisme. Kita tidak mau itu lagi. Jadi bagi saya ada di situ, terima kasih untuk kesempatan ini. Ini macam seperti refresh lagi saya punya hal-hal yang sudah dibuat ini malam ini baik sekali karena saya bisa refleksikan itu. Begitu. Makasih Kak Ira. Aduh, ada yang sudah pegang tester tuh. Halo, terima kasih teman Mama. Oke Kak Ira, terima kasih Kak Eman. Minta maaf, apakah kalau Kak Eman sudah merasa jawabannya sudah bisa diterima, bolehkah kita minta Kak Ira untuk closing statement Kak? Kak Eman? Pas. Oke, terima kasih banyak Kakak. Silakan Kak Ira untuk memberikan closing statement untuk PA kita malam hari ini dengan tema Imago Dei versus Human Trafficking. Silakan Kak. Ya, saya akan menutupnya dengan mengatakan bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan, serupa dan segambar dengannya. Dan datang dari serupa dan segambar itu, maka muncullah citra diri yang luar biasa. Manusia itu hebat, manusia itu mulia, manusia itu berharga. Setiap tubuh yang kita miliki adalah tubuh-tubuh yang baik, yang kita pakai sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan visi dan tujuan kita untuk berguna bagi orang lain. Ketika ada upaya untuk merusak tubuh itu, maka adalah tugas kita untuk kembali mengingat apa yang sudah ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu untuk mengklaim kembali. Dan kita yang sudah belajar hal ini, ketika kita melihat ada saudari atau saudara kita yang terlalu lemah untuk maksudnya dia belum mampu untuk berjuang mempertahankan citra dirinya yang sudah rusak karena dia begitu dikuasai oleh trauma, maka dengan roh kebaikan, roh keramah tamahan yang ada dalam diri kita, kita merentangkan tangan kita dan postur tubuh kita ada dalam sikap merentangkan tangan dan berjuang bersama-sama dengan mereka. Dan kita buat itu dengan kapasitas kita masing-masing. Kita sebagai dosen, akademisi, kita sebagai pendeta di lapangan, kita sebagai
mahasiswa yang belajar, kita sebagai aktivis, kita sebagai apa saja. Masing-masing anak di sudutnya dan berjuang dengan kapasitasnya guna berarak-arak dalam menciptakan transformasi sosial itu. Dan bagi saya, tindakan perdagangan orang tidak akan pernah berhenti. Sampai ketika ada kesadaran yang baik tentang citra diri manusia yang berharga, dan ada perubahan-perubahan sistem yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang disponsori atau didorong oleh kita semua. Kalau itu sudah terjadi, orang akan belajar untuk mencintai tanahnya, karena dia lihat ada banyak peluang di tanahnya, dan dia akan bekerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan apa yang tanahnya bisa berikan. Jadi dari saya seperti itu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kakak Pendeta Ira yang sudah menolong kita dengan begitu banyak materi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman dari KBP, KOB, KPT, kayak Amelinda, Kak Isi, Kak Tina mengucapkan terima kasih banyak. Kami selalu berdoa dalam pelayanan dan pekerjaan. Kak Ira ini luar biasa karena selain di kampus juga di jemaat, dan itu multitasking yang tidak dimiliki oleh semua pendeta. Karena kalau tidak mengajar, kalau hal sudah di kampus ya di kampus. Begitu. Jadi semoga kesehatan, kekuatan terus diberikan Tuhan dalam pelayanan. Kalau hari ini di gereja tentang gembala yang baik, ini secara pribadi menurut saya ini adalah suara gembala yang baik, dan semoga suara ini juga bisa kita teruskan di anggota-anggota yang lain, interfaith juga, agar kita bisa bersama-sama menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah gambar dan rupa Allah yang tidak pantas untuk dipindah. Terima kasih banyak Kak Ira, Tuhan memberkati, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Tina. Tuhan memberkati kita semua, dan kita bisa memberikan emoticon di Zoom kita, tepuk tangan untuk Kak Ira, atau bentuk hati sebagai bentuk apresiasi kita. Terima kasih banyak. Silakan Kak Tina. Terima kasih Aris yang sudah memoderasi dengan baik PA kita malam hari ini. Terima kasih Kak Ira. Kami kelompok Biblika Progresif sangat diberkati, sangat-sangat ditolong untuk mencerahkan kita semua yang ada di sini tentang Imago Dei. Lalu saya kira kehadiran kita di sini, kalau tadi ada Kak Dep yang tanya, ada Fajar yang tanya, kita bisa apa, kita mau apa gitu. Saya kira kehadiran kita di sini juga sebagai bentuk panggilan, sebagai bentuk pengutusan juga untuk menghentikan perdagangan orang ini. Jadi saya senang sekali karena teman-teman yang dari Gemit, dari NTT banyak yang hadir malam ini. Ini keren. Biasanya begitu, setiap kali isu dari daerah mana, orang-orang dari daerah itu tuh banyak yang hadir. Saya kira itu sebuah harapan ya, sebuah tanda keselamatan saya kira. Jadi terima kasih untuk dukungan teman-teman, dan kami di sini juga hadir mendukung. Nah, mungkin juga bisa share nanti materi kita ini, YouTube kita kalau misalnya sudah keluar, teman-teman yang ada di sini sebagai bentuk dukungan kita bisa share ke teman-teman kita semua kemana-mana untuk menyuarakan supaya ini menjadi pergumulan banyak orang, menjadi percakapan banyak orang, sehingga nggak cuma menjadi bebannya NTT, nggak cuma menjadi beban kita atau Kak Ira atau beberapa teman yang ada di sini saja, tapi menjadi beban semua orang mestinya ya, supaya ini karena ini kerjanya berat, supaya ini tetap bisa teratasi gitu. Terima kasih. Oh iya, saya lihat tadi Aris juga pakai baju berhentilah bajual orang. Aris mungkin bisa taruh ke arah kamera begitu supaya orang iya, ini juga sebuah kampanye. Berhentilah menjual manusia. Kita rame-rame pakai, kita rame-rame suarakan, kita rame-rame share, kita rame-rame ributkan semua di mana-mana, di tempat yang mungkin kita bisa bersuara, silakan supaya ini menjadi kampanye kita bersama. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa.
tadi Kak Aris sudah minta Kak Ratna untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kak. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk perjumpaan di sore hingga malam ini. Kami belajar bersama mengasah naluri kemanusiaan kami lewat sebuah percakapan dan pengetahuan dari seorang hamba-Mu, sahabat kerja kami, kakak yang kami banggakan, Pendeta Ira Magdalena. Proses bersama ini Tuhan sungguh mendewasakan kami dalam berteologi, dalam memahami kehidupan, dan dalam memikirkan apa yang harus kami kerjakan. Diberkatilah benih yang telah ditabur ini, agar menjadi kehidupan baru bagi kami, dan menjadi ruang berteologi yang memperlengkapi kami tentang bagaimana seharusnya kami ada di dunia. Diberkatilah Pendeta Ira dan keluarga, panggilan pelayanannya di jemaat, dan kapasitas yang dia miliki untuk menyuarakan sebuah konsep teologi basis jemaat, tapi sungguh menggugah kami yang berada di berbagai tempat. Tuhan beri kesehatan, beri hikmat, dan karunia kebahagiaan dan kecukupan dalam hidup. Teman-teman yang mengelola kelompok biblika progresif, beri mereka hikmat dan kesehatan untuk menemukan ide-ide baru yang akan menjadi bagian pengetahuan untuk dibagi kepada semua orang yang mau belajar, memahami hidup dan memahami teologi sebagai sebuah tindakan. Semua kami yang ada bersama di ruang Zoom sore hingga malam ini, Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan beri kami semua kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan ini. Syukur padamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang selalu mengajarkan untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Kepadamu kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua sudah terus Kak Ira. Terima kasih semua, Kak Ira. Terima kasih. Stay safe dimanapun. Terima Jangan kasih. lupa. Ya, terima kasih semua. Terima kasih banyak. See you.